Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat ya. Jadi video kali ini kita akan oprek lagi Open Class. Nah, video kali ini kita akan bahas lagi tentang Open Class. Bagaimana di video sebelumnya kita sudah bahas tentang load balance atau membuat dua akun berjalan bersamaan. Tapi kali ini kita akan bahas yang lebih menarik lagi, yaitu tentang pisah traffic Lur. Tapi ini basicnya ya, kita basicnya pisah traffic. Nanti kalian tinggal import aja. Ini cara termudah pisah trafficnya. Kalian tinggal import aja yang ada di deskripsi. Tapi sebelum itu kalian pastikan dulu tonton video ini sampai selesai supaya tidak salah dan supaya jalan juga Lur ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke bagian videonya. Oke Lur, sebenarnya pisah traffic itu apa sih? Jadi pisah traffic itu kita ibaratnya gini, misalkan akun dari untuk buka YouTube tuh, buka YouTube kalian pakai Argon, lalu kalian sosmedan, misalkan Facebookan, Instagram, nah itu kalian misalkan pakai akun Uninet. Lalu kalian pengen juga main game dan itu pengen akunnya juga akun yang lain, nah itu bisa menggunakan juga akun yang lain, misalkan menggunakan akun Singapura atau HE atau Hurricane itu ya, atau bisa juga yang lainnya. Pisah traffic itu seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan pisah traffic? Gini Lur, supaya koneksinya itu stabil. Jadi yang main game cocok main game, yang streaming ya tetap streaming, yang sosmed tetap sosmed, dan yang download tetap lancar downloadnya. Jadi intinya seperti itu Lur. Nah, bagaimana selanjutnya? Langsung aja kita ke bagian layarnya. Oke Lur, kita sudah berada di layarnya, ini sudah berada di laptop. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita login dulu ya ke Luci-nya atau ke OpenWRT-nya. Jangan lupa untuk passwordnya kita root. Saya menggunakan firmware-nya mod dari Bang Rere ya, punya Bang Rere. Dan ini saya menggunakan LE11. Ini ada Open Class dan Libernet aja yang terinstall. Tapi ini sudah saya modifikasi karena ada beberapa yang error. Oke, langsung kita ke bagian tunnel atau yang atas ini nggak apa-apa lah. Tapi kita cek dulu nih modemnya udah connect apa belum. Kita ke ini add network ya. Ini sudah connect ke WAN. Ini modemnya sudah connect. Sebentar saya zoom, bisa nggak? Nah ini modemnya Lur, udah connect ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke Open Class-nya. Di sini adalah yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu di bagian global setting. Kita cek di sini saya menggunakan role proxy. Oh enggak Lur, kita enggak ke sini ya. Kita langsung aja ke bagian ini. Ke bagian server and group kita cek dulu. Kita cek dulu di sini harus kosong semua ya. Delete. Lalu delete lagi. Kalau ada isinya kita kosongkan dulu. Pokoknya di sini kosongin semua ya. Di bagian role provider ini kita kosongkan juga kalau ada dikosongkan. Lalu bagian config manage di sini ya. Ini kita hapus. Nanti kalau muncul kita hapus lagi lah. Ini biasanya muncul otomatis. Lalu ke bagian config editor, jangan lupa di config editor ini. Di sini yang perlu saya hapus di bagian config dan proxy provider. Nah, kalau kalian di sini belum ada rule-nya, ini hapus aja, nanti akan saya sertakan di deskripsi. Silahkan kalian unduh di deskripsi ya Lur ya. Di sini saya hapus semua. Ini ada 3 ya, ada config, proxy provider dan rule provider. Ingat ya Lur. Ingat ya Lur ya. Di Open Class kita masuk ke config editor ya. Ke config ini di checklist, proxy provider checklist, rule provider di checklist.
lalu kita hapus. Nah, ini kita hapus saja. Nah, kalau sudah, di sini saya sudah ada ya akunnya di sebentar. Nah, ini bahan. Nah, ini bisa traffic. Ini ada bahannya. Di sini ada config. Dan di sini sudah ada config editan saya, maksudnya settingan saya sendiri. Nanti kalian bisa upload ini. Isinya ya seperti ini ya. Nah, ini isinya tuh. Nanti silakan diupload aja. Saya close. Nah, yang terpenting adalah di sini lor. Di bagian proxy provider. Nah, ini adalah akun-akun yang akan kita isi. Nah, ini wajib diisi ya. Kalau kita upload wajib kita isi di dalamnya. Misalkan di akun browsing, kita buka dulu akun browsing. Nah, ini di sini saya sudah isi Trojan browsing. Nah, caranya gini lor. Ini saya contohkan 1 atau 2 akun ya. Nanti kalian lanjutkan. Nah, lor, di sini saya sudah ada akun Trojan. Nih, Trojan seperti ini ya. Biasanya kalau kita dapat akun kan seperti ini, panjang seperti ini. Nah, untuk hostnya ini ada bagian setelah angka akeong ini ya, atau add ya. Ini kalian copy sampai titik 2. Nah, ini adalah untuk hostnya. Ini dipisah seperti ini, host. Lalu ada password atau UID ya. Dari setelah tanda garis miring 2 ini sampai ke ini lor nih. Bisa di zoom. Nah, jadi setelah garis miring 2 sampai ke akeong ini sebelumnya, ini kalian copy ini sebagai passwordnya ya, sebagai passwordnya. Nah, ini atau UID-nya. Nah, kalau sudah kalian pisahkan seperti ini kita isikan. Ini saya isikan dulu di akun browsing ini. Saya ganti dulu ya. Nah, seperti ini lor. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian isikan bugnya di SNI ya. Silahkan kalian isikan bugnya. Kalau kalian punya bugnya, silahkan isikan sesuai paketan yang akan diinjek ya lor ya. Dan di sini saya nggak share masalah bug. Oke, kita lanjut. Ini kita simpan dulu ya. Kita simpan untuk browsing. Lalu kita lanjutkan ke yang gaming. Yang gaming nanti ya. Kita ke sosmed dan streaming. Sosmed. Ini tadi sudah ya. Ingat lor ya, untuk bagian name ini harus berbeda-beda. Misalkan dia Trojan ya, Trojan browsing. Browsing 1, 2, 3 sampai berapa lah. Intinya yang nama ini harus berbeda. Oke, kita lanjut ke sosmed. Ini saya biarkan seperti ini, TJ3 sosmed. Nah, ini saya ada akun satu lagi. Nah, ini ada Sanggoro. Saya copy lagi untuk hostnya. Saya pastekan di sini Sanggoro ID ya, ketinggalan siji rapopo. UID-nya ini untuk apa ini di sini? Password ya, password di sini atau UID namanya. Kita pastikan di sini passwordnya yang banyak ini. Lalu bugnya jangan lupa diisi ya. Lalu kalau sudah, ini sudah, passwordnya sudah, portnya tadi 443 juga sudah. Nah, ini portnya 443 ya, jangan lupa ya, jangan ketinggalan. Bugnya diisi sesuai bug yang kalian punya ya. Kita lanjut ke bagian streaming. Ini saya masih ada akun satu lagi. Ini ada Trojan HE atau Singapura. Oke. Oh enggak, streaming ini akan saya coba untuk akun Vimeslore. Jadi di sini enggak usah ya. Jadi streaming ini akan saya coba lagi masukkan akunnya di sini. Mana? Nah, ini akun SG atau Singapura.
Kita masukkan lagi passwordnya yang panjang ini ke sini. Sebentar, ini bisa nggak? Waduh, kok jadi seperti ini? Harus merah seperti ini ya. Seperti ini. Di sini harus tetap merah seperti ini ya. Kalau kalian menggunakan Sublime Text. Ini karena saya menggunakan aplikasinya Sublime Text nih. Tuh ada tulisannya Sublime Text ya. Oke, kalau sudah kita close lagi. Dan untuk akun gamingnya saya gunakan yang ini, yang TJ4. Saya copy sampai di bawah strip ini ya. Namanya harus berbeda ya. Gaming saya copykan dari TJ4 tadi ke sini. Paste lalu simpan. Udah lur. Saya ingatkan lagi ya, untuk bugnya kalian gunakan yang bug yang kalian punya. Nah, ini nanti akan saya isikan bug sesuai yang saya punya. Oke lor, ini sudah kita isi. Untuk akun-akunnya kita akan upload ini ya, 3 folder ini kita akan upload. Ada role provider. Role provider ini isinya ya seperti ini. Ini ada domain-domain gamenya untuk masalah gaming. Lalu untuk sosmed ini ada ya domain-domain sosmed seperti Instagram, WhatsApp, Facebook. Ini banyak ya. Kalian bisa tambahkan di sini ya, di bagian-bagian akun-akun ini. Streaming juga ada YouTube, TikTok, harusnya ada ini TikTok. Kemana ini? Udah ada belum TikTok? Nah ini TikTok udah ada. Bahkan kalian bisa gunakan ini menjadi direct. Misalkan di sini lur, kalian tambahkan ya di direct ini akun apa nih, misalkan TikTok, bisa ditambahkan di sini. Kalau misalkan paketan kalian tuh paketan TikTok, bisa ditambahkan di direct ini lur. Oke ya. Untuk config-nya ini juga sudah ada. Langsung aja kita ke bagian uploadnya. Oke lor. Ini kenapa ini kok lelet? Kita tutup aja semua dulu. Ini kita masih berada di sini ya. Sebentar saya buat seperti ini dulu biar enak. Nah seperti ini. Nah, ini yang tadi sudah kita hapus. Kita ke bagian sebelah kanan ini, lalu ada menu upload, kita klik upload. Lalu ini 3 folder ini kita blok ya, kita tandai seperti ini, tarik aja ke sini ya, seret di sini, lalu kita lepas. Nah seperti ini lor. Dan ini sudah terupload. Lalu kita cek di bagian config manage. Nah ini sudah ada ya. Kalau dia masih posisinya disable seperti ini, kita switch config. Nah, dia akan enable seperti ini lor. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita simpan di bagian bawah seperti ini, commit setting. Nah, kalau sudah, kita langsung ke server and group. Nah, di bagian sini kalian read config lor, di read on config dulu. Kembali lagi ke sini ya, ke server and group. Ini kenapa belum muncul proxy providernya? Kita coba lagi. Kok belum muncul? Kenapa ini? Proxy. Nah ini udah muncul ya. Jadi harus 2 kali dia supaya muncul. Lalu commit setting jangan lupa. Nah ini adalah settingan yang saya gunakan lor. Ini untuk settingan basicnya seperti ini. Kalian bisa langsung gunakan seperti ini ya. Nanti kalau untuk pisah traffic yang fullnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah ini untuk dasarnya kalian cuma cukup upload, ganti akun, udah beres. Di rule kita klik,
kita tambahkan di sini lur ya, di bagian custom role provider. Nah, di sini akan saya tambahkan add. Jadi kita pilih Rere, lalu kita buat namanya sosmed. Nah, kita buat role sosmednya, pilih file ya, role provider pilih file, domain ini pilih klasikal, role provider path ini kita pilih yang sosmed, langsung ke proxy-nya kita pilih yang sosmed juga, lalu commit setting. Ulangi lagi, kita tambahkan, kita buat yang untuk streaming ya, streaming. File klasikal, cari yang streaming. Ini udah streaming ya, commit setting streaming, lalu kita buat yang untuk gaming. Oke, klasikal, mana gaming. Nah, ini lalu kita buat lagi yang untuk browsing. Sebenarnya browsing ini nggak perlu ya lur ya, tapi kita buat aja. Kita buat direct. Oh enggak lur, jadi browsing ini nggak kita gunakan juga nggak apa-apa ya, yang penting kita udah isi. Nah, kalau sudah tiga ini cukup, sosmed, streaming, sama gaming. Lalu di bawah ini ada commit setting. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu apply setting. Kita tunggu apakah hasilnya akan sukses atau enggak ya. Nah, ini lur, dia mulai jalan. Kita lihat apakah, nah ini successful ya. Nah, bagian ini kalian pilih yang kompatibel aja. Kalau tune ini dia agak lelet, tapi kan kalian bisa gunakan yang tune atau yang kompatibel. Kalau saya pilih yang kompatibel aja. Nah, ini sedang restart ya, kita tunggu dulu. Proxy mode-nya sudah rule, ready host-nya kita pilih yang kompatibel atau ready host saja. Kita cek di global setting. Global setting sudah sesuai ya, rule ready host. Lalu kita buka YACD-nya. Kita buka YACD-nya, ke bagian config sudah rule, ke bagian rule dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Kalau sudah muncul seperti ini, otomatis ini sudah terbuat. Nah, ini kok ganda ya, ini kok banyak banget ini. Akun streaming, akun sosmed, ini ganda, ini double ini. Sebentar, kita akan lihat dulu di dalamnya. Apakah double? Oh enggak, ini di dalamnya enggak double ini. Browsing, game, sosmed, streaming. Nah, ini enggak double kok lur. Kalau double ya kalian hapus saja yang double ya. Intinya dia sudah jalan seperti ini. Nah, ini untuk bagian global ini kalian pilih yang browsing ya. Nah, seperti ini, atau bisa pilih beberapa akun di sini ya untuk browsingnya. Jadi untuk sosmed kita otomatis ke sosmed, ke akun sosmed. Nah, ini kita tes dulu. Buka YouTube, apakah berhasil. Dan ini jalan lur. Kita coba buka di bagian koneksi ini. Nah, ini di streaming dia langsung masuk ke streaming. Nih, kita lihat, kita putar salah satu video. Sebentar, saya matikan dulu ininya, suaranya supaya nggak kena dolar kuning. Atau kita ke channelku aja ya, kita ke channelku aja, kita cek dulu satu video
kita putar seperti ini posisinya sudah mutar nih. Nah, ini sudah mulai jalan ya lur ya. Untuk YouTube-nya kita cek di sini di bagian koreksi. Nah, ini ada akun streamingnya di TJ4. Kita coba cek lagi yang lain. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk akun-akunnya di bagian download speed ini sudah berjalan. Untuk akun streaming itu ada download speednya biasanya jalan ya. Untuk kita coba buka Facebook ya. Untuk sosmednya kita cek di sini, kita cek yang sosmed. Nah, ini ada akun sosmed TJ3, cuman di sini belum mendetek host ya, host name misalkan Google Video atau langsung Facebook, ini belum kedetek. Biasanya kedetek sih. Kita coba cari-cari kembali. Kita coba browsing atau cek IP-nya. Untuk browsing ini apa? Nah, ini terdetek PT Uninet atau Uninet ya untuk akunnya. Untuk yang browsingnya kita cek di config editor apakah benar untuk browsing ini menggunakan akun Uninet. Kita ke proxy provider, kita cek untuk yang browsing. Nah, ini benar menggunakan akun Uninet atau TJ browsing. Nah, ini karena sedang berjalan untuk cek IP-nya, maka di sini pun terdetek global akun browsing TJ browsing. Nah, untuk akun sosmed TJ3 kita cek lagi ke sini, kembali dulu kita cek sosmed. Nah, ini kita menggunakan ID TJ Bogor yaitu Sangguru. Untuk akunnya kita menggunakan Sangguru ya lor ya. Oke, kita kembali dulu TJ browsing ini karena kita menjalankan ini ya, What's My IP address ini ya, karena dia sering reload mungkin, maka dia akan tetap kedetek sedang browsing. Nah, ini akun-akun yang terdetek di sini. Ini nggak bisa difilter by name ya, biasanya bisa untuk by host. Nanti kalian bisa gunakan sendiri ya untuk bisa trafficnya apakah terdetek by host name atau enggak. Nah, kalau untuk streaming biasanya Google Video, kalian bisa cek sendiri. Oke lor, itu saja yang dapat saya sampaikan ke kalian. Jika video ini bermanfaat atau kalian suka, silahkan klik tombol like-nya atau tinggalkan jempolnya. Silahkan bagikan ke grup-grup, ke WhatsApp atau ke Facebook atau grup-grup yang kalian miliki. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab semampunya. Dan jika ingin tanya lebih jauh lagi silahkan gabung ke grup, bisa ke grup Facebook atau ke grup Telegramnya ya. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.